ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sempat saya jelaskan, kalau kita bicara tentang ruh, maka kesehatan atau kebahagiaan ruh itu tidak akan sama dengan kesehatan atau kebahagiaan jasad. Nggak bisa sama dia. Ya. Karena memang begitulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa kesehatan atau mungkin ruh itu memang nggak sama. Ya. Bahkan memang kita nggak dijelaskan panjang lebar tentang ruh ini. Ya. Karena memang yas'alunaka 'anir ruh, ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh, maka Allah mengatakan pada mereka, ya tidak kami beritahukan kecuali sedikit tentang ruh. Nah, sehingga salah satu ulama besar yang menyebut atau membuat buku tentang ruh yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu dalam bukunya banyak sekali menceritakan tentang ruh, ya. Bagaimana ruh itu, bagaimana jiwa itu, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang ya mungkin keselamatan atau kebahagiaan atau kesehatan dari ruh itu, maka tadi saya sampaikan di awal bahwa dia tidak akan sama dengan kebahagiaan atau keselamatan atau kesehatan dengan jasad, nggak bisa. Dan jasad kita ini terpenjara dalam ruh. Ya, jasad kita ini, makanya orang yang mati kan jasadnya selesai, tapi ruhnya kan tetap hidup. Ya, Allah jaga dan Allah letakkan di alam lain, gitu kan, alam ruhnya mereka. Ya. Nah pertanyaannya, jadi kalau bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat atau menjaga kesehatan ruh tadi? Jawabannya adalah mengembalikan konsep-konsep penyehatan, katakanlah ruh tadi itu kepada pemiliknya, itu Allah, dengan cara ruh itu bisa bahagia, bisa sehat, tanda kutip gitu kan, kalau seandainya dia sering bercengkrama dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dulu. Ruh itu bisa sehat, ruh itu bisa bahagia, ruh itu bisa tenang, dia bisa merasakan dan membuat akhirnya kan kalau gini, kalau ruhnya sudah sehat, maka jasadnya akan mengikuti saja sebenarnya. Bayangkan betapa banyak sahabat-sahabat yang dulu ketika mereka berperang, ya, dengan ruh yang luar biasa, keimanan, ketauhidan mereka, tapi badannya ada yang tertusuk, tertombak, terpanah, tersayat, tapi mereka masih bisa bergerak. Kenapa? Karena kekuatan ruh yang mampu menggerakkan jasad tadi. Ruhnya itu sangat-sangat sehat. Ya, ruhnya sangat-sangat sehat. Ya, jadi di situ Bapak sekalian, pesannya atau cara kita menjaga si ruh tadi adalah dengan memperbanyak ruh tersebut, ya, bercengkrama, berdekatan dengan Allah dengan macam-macam kebaikan, ketaatan, termasuk mungkin doa, khususnya Al-Quran. Ya, sehingga ruh itu menjadi ruh yang sehat. Ruh yang sehat, ruh yang mampu, katakanlah, membawa jasadnya itu kepada kebaikan-kebaikan. Ruh yang mampu mengajak jasadnya itu menuju hal-hal yang diperintahkan atau disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau sudah memahami konsep ruh ini Bapak sekalian, dan ruh itu makanannya tidak sama dengan makanan jasad. Itu sebabnya para ulama-ulama zaman dulu, kita tahu mereka lebih senang untuk tidak banyak makan. Ya, lebih senang untuk tidak banyak makan. Kenapa? Karena memang ruh itu lebih suka dalam keadaan atau mungkin raga kita ya sukanya makan gitu kan, karena ada nafsu di situ. Ya, tapi ruh kita Bapak sekalian dia tidak suka makan. Bukan tidak suka makan sih, tapi dia lebih memilih untuk tidak terlalu banyak makan. Karena ternyata ketika ruhnya lemah, imannya lemah, yang kita tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat iman itu bisa lemah. Ya. Ada beberapa hal yang membuat iman itu bisa lemah. Contohnya, atau mungkin apa saja, misalkan hati atau iman. Ya. Terlalu sering bergaul, terlalu sering bicara yang tidak bermanfaat, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, kemudian bergantung pada selain Allah, kemudian berlebihan dalam pandangan-pandangan tidak penting, ya, dan terlalu banyak bicara. Ada kira-kira 7
poin penting yang menyebabkan iman bahkan hati atau ruh itu lemah. Nah, makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama zaman dulu ya menjaga kesehatan ruh itu ya justru malah jauh lebih mereka pentingkan ya atau hati ya daripada urusan jasad. Ya, yang ini sekarang kan kebalik. Jadi kebaliknya itu seperti apa Bapak sekalian ya tadi. Justru malah jasadnya yang jauh lebih kita pikirkan. Jadi kalau Anda lihat di depan ini gitu kan, ini Masya Allah kan semua sehat loh. Ada kubis, ada wortel, ada brokoli, ada jambu, ada apel, ya, ada paprika, ada minyak zaitun, ada madu, ada cengkeh, segala macam, ada kacang, ada kurma. Ruh kita tidak memerlukan ini. Yang dia perlukan adalah bagaimana dia diberi makanan. Ya, dengan cara apa? Bacaan-bacaan Al-Qur'an, doa seseorang, kebaikan seseorang, ya. Itu jauh dia lebih butuhkan daripada ini. Bahkan kalau ini, katakanlah anggaplah ini satu piring makanan yang sehat, Bapak sekalian. Dan ada satu piring lagi yang isinya katakanlah adalah misalkan ini ilustrasi saja adalah puasa, maka dia lebih memilih ruh ini untuk puasa daripada makan ini. Begitu. Maka sering saya sampaikan berulang-ulang bahwa sebenarnya konsep kesehatan dalam Islam itu ya memang ya sesuai dengan apa yang Nabi kita SAW jelaskan. Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya, kalau baik dia baik, kalau dia baik semua, kalau dia rusak semua. Hal-hal seperti ini katakanlah, apakah bisa menimbulkan mudarat? Jelas bisa. Kalau apa? Kalau berlebihan. Yang pertama itu level paling rendahnya. Ya, tapi kalau naik lagi ke atas, ini kan toib, katakanlah toib. Tapi kalau naik lagi ke atas, ini bisa menimbulkan masalah ke badan seseorang. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya barang-barang atau produk baik dan toib seperti ini dibeli dengan harta yang tidak halal, jadi masalah buat tubuhnya. Menimbulkan kecemasan, menimbulkan was-was, menimbulkan ketakutan. Ya, Masya Allah kan. Padahal fisik loh, dia makan. Banyak orang kayak begitu sekalian. Sudah pakai, katakanlah di zaman sekarang ini ya, udah pakai masker, udah pakai APD, udah pakai hand sanitizer, tapi kok nggak tenang juga. Masalahnya bukan di fisiknya, masalahnya ada pada ruhnya, masalahnya ada pada hatinya yang di situ tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan, Allah tidak menurunkan ketenangan di situ. Kenapa? Lihat tadi, ada penyakitnya kan? Penyakitnya bahwa dia tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tetap perlu ikhtiar, betul. Pakat. Ya, cuma masalahnya kalau bergantung semua ya kepada di luar Allah atau mungkin seorang itu menggantungkan sesuatu di luar Allah, maka bersiap-siaplah untuk kesulitan dalam hidupnya. Maka salah satu nasihat Nabi kita SAW kepada Ibnu Abbas adalah ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Mintalah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Mintalah sesuatu kepada Allah. Apapun urusanmu itu mintalah. Itu sebagai cara kita Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk menjaga kesehatan ruh tadi.